Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Gempa guncang Kabupaten Sarmi, sejumlah rumah rusak. Mantan Kepala Cabang Bank Papua ditetapkan tersangka karena setujui kredit fiktif 5,7 miliar rupiah. Meriahkan HUT kemerdekaan, ratusan anak di Sorong, Papua Barat Daya ikut karnaval menggunakan kostum berbahan daur ulang sampah. Kelapa 1 Naidam di Pemda, tepatnya di perumahan. Gempa bumi bermagnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Sarmi pada hari Selasa sekitar pukul 5:30 sore. Kejadian ini membuat warga panik dan lari berhamburan. Pusat gempa berada sekitar 43 km tenggara Sarmi dengan kedalaman 38 km. Guncangan terasa kuat di Sarmi hingga Kabupaten Jayapura. Kuatnya guncangan gempa menyebabkan rumah, kantor, hingga infrastruktur umum mengalami kerusakan. Bahkan satu bangunan gereja roboh. Akibat gempa bumi tersebut menimbulkan kerusakan satu buah rumah ibadah yaitu gereja, 3 rumah warga mengalami rusak berat, 1 kios di Pasar Mama-Mama ambruk, dan 1 kendaraan roda 4 mengalami rusak berat tertimpa bangunan yang runtuh. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan TNI Polri melakukan upaya-upaya penanggulangan, mendatakan jumlah kerugian, dan akibat gempa tersebut tidak ada korban jiwa. Gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami dan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Masyarakat diminta tenang dan terus memantau informasi dari BMKG dan instansi resmi. Menurut BMKG wilayah 5 Papua, hingga Rabu pagi tercatat ada 116 gempa susulan dengan kekuatan terbesar hingga magnitudo 5,1. Dalaman 38 kilo berlokasi di darat atau kurang lebih 43 km arah tenggara Sarmi. Gempa bumi ini dirasakan di Kabupaten Sarmi dengan skala 4 sampai dengan 5 mm, juga di Kabupaten Jayapura 2 sampai 3 mm. Gempa bumi ini berdampak terhadap kerusakan di wilayah Kabupaten Sarmi. Ada beberapa bangunan rumah, tempat ibadah, dan pagar-pagar di sekitar Kabupaten Sarmi yang rubuh. Gempa bumi ini sampai dengan hari ini tanggal 13 Agustus jam 7.35 susulannya telah terjadi sebanyak 116 kejadian gempa dengan gempa bumi susulan terbesar kekuatannya 5,1. BMKG meminta sejumlah pihak memeriksa struktur bangunan secara menyeluruh untuk menghindari risiko lebih besar. Jika ditemukan keretakan pada dinding, BMKG menyarankan agar rumah tidak ditempati sementara waktu karena beresiko. Arthur melaporkan dari Kabupaten Sarmi, Papua. Kejaksaan Negeri Jayapura menahan mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Papua Genyem terkait dugaan korupsi pemberian kredit fiktif tahun 2017. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai 5,7 miliar rupiah. Penahanan tersangka berinisial MB dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di Kejari Jayapura pada hari Rabu. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Stanley Yos Bukara, mengatakan penyidik menemukan bukti MB memberikan kredit fiktif kepada 6 debitur tanpa prosedur resmi. Dari jumlah itu, tersangka baru mengembalikan sebesar 700 juta rupiah.
Jadi ada fiktif tahun 2017 ya. 2017. Jadi dia sebagai kepala cabang sebenarnya hanya punya kewenangan tidak melebihi dari 100 juta. Ternyata dia melampaui kewenangannya, ada beberapa debitur yang melakukan kredit melebihi dari 100 juta. Dan kerugian negara itu sebesar 5,7 miliar. 5,7. Ada berapa? Ada sekitar 15 saksi yang sudah diperiksa. Ya. Dan satu ahli. Oh ya, dan satu ahli. Yang pada saat ini baru satu tersangka, tapi nanti ada perkembangan pemeriksaan, kita lihat nanti kalau ada tersangka baru. Tersangka saat ini ditahan di Lapas Sabepura untuk 20 hari ke depan dan dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara 20 tahun. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Bisnis minuman keras lokal di Merauke, Papua Selatan kian marak. Polisi kerap kali merazia sejumlah kawasan dan menemukan banyak barang bukti minuman keras jenis Shopee. Keuntungan yang tinggi mendorong banyak orang tergiur usaha memproduksi minuman keras Shopee dengan skala industri rumahan. Satuan Narkoba Polres Merauke merazia 3 rumah di kawasan Stadion Katapal, Kabupaten Merauke yang dijadikan tempat memproduksi minuman keras oplosan. Salah satu rumah ternyata milik seorang guru. Ia diduga pemilik minuman keras, namun saat digerebek berhasil melarikan diri. Ya, ini ada indikasi merupakan pegawai. Oh, pegawai negeri. Pegawai negeri. Jadi kita sudah yang bersangkutan ini sudah sudah dikasih teguran berapa kali, namun masih terus melakukan produksi. Tadi kami ke sana cuma yang bersangkutan tidak ada di rumah karena mungkin informasi sudah bocor, tapi kita sudah amankan barang buktinya. Itu ada tempat fermentasi untuk disaling siap, itu sudah siap masak. Jadi tadi mereka sempat masak, cuma kita masuk gerebek langsung barang buktinya dibuang. Cuman kita sudah amankan ada sekitar 40 liter fermentasi yang siap untuk dimasak. Kemudian alat-alat pancinya semua sudah dimasak juga. Lokasi semua di Katapal semua. Oh, Katapal. Di area situ memang ada informasi dari masyarakat bahwa memang lokasi itu adalah tempat produksi sobat terbesar juga. Jadi mereka sering konsumsi. Tadi kita gerebek ada 3 rumah. Polres Merauke menegaskan akan terus merazia kawasan permukiman dan daerah rawan untuk memberantas peredaran minuman keras di Merauke. Minuman keras oplosan menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hampir setengah dari laporan polisi di wilayah hukum Polres Sorong masih didominasi oleh kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Meski angka kriminalitas secara keseluruhan menurun, Polres Sorong mengingatkan warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Kasat Reskrim Polres Sorong Ibtu Erikson Sitorus mengatakan secara keseluruhan kasus kriminal mengalami penurunan, namun laporan polisi masih didominasi tindak pencurian kendaraan bermotor. Agak sedikit menurun, namun tetap masih ada. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang masyarakat lalai. Lalainya itu parkir di depan, jadi memberikan kesempatan bagi para pelaku ini ataupun orang yang baru belajar melakukan pencurian, dia akan melihat kesempatan, dia melakukan begitu. Untuk saat ini masih curanmor yang mendominasi, masih curanmor. Hampir setengah LP kita itu curanmor. Kasat Reskrim mengimbau masyarakat untuk lebih mawas diri. Kendaraan yang diparkir sebaiknya ditempatkan di lokasi aman guna mencegah terjadinya pencurian. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya.